Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'ud. Kepada pemirsa peserta Zoom yang kami hormati, untuk peserta bimbingan manasik online pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke yang ke-17. Alhamdulillah kita sudah sampai ke-17 dengan tema layanan dan ibadah jamaah haji di Makkah Pra-Armina atau As'ar Ar-Musna gitu nggih. Jadi selamat siang kita sampaikan, saya Ihsan Abadi akan membersamai Bapak Ibu sekalian 1 jam ke depan, dan hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tidak kalah handal dan memenuhi syarat dalam menyampaikan makalah-makalah beliau, yaitu tentang kehajian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Haji Halili SAG MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Halili. Bagaimana kabaripun? Ya, alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat. Bapak Ibu calon jamaah juga sehat selalu. Alhamdulillah. Hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Bapak Dr. Haji Halili SAG MA. Beliau dari bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menyingkat waktu, untuk 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang tentang layanan dan ibadah jamaah haji di Makkah Pra-Armina. Untuk itu mungkin dalam kesempatan kali ini dikarenakan teknis, saya mohon untuk peserta Zoom untuk menonaktifkan audionya. Jadi mohon untuk di-mute agar tidak terdengar berisik dari anggota lain. Jadi biar bisa nyaman. Sekali lagi saya mohon untuk semua peserta Zoom untuk menonaktifkan audionya. Jadi biar suara tidak masuk dalam acara pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita berikan waktu 1 jam ke depan untuk narasumber kita, dan monggo nanti untuk semua peserta kita persilahkan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Pak Halili, semoga untuk waktu 1 jam dikurangi untuk tanya jawab, kita persilahkan sepenuhnya. Monggo. Terima kasih Mas Ihsan. Kalau di kantor kami, moderator kita ini dipanggil Om. Iya. Terima kasih Om Bapak. Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah calon haji maupun para pemirsa secara umum yang dirahmati Allah, Mas Ihsan, moderator kita, host kita pada siang ini. Alhamdulillah sudah setahun saya tidak tampil di podcast bidang PHU. Ya, kalau dulu PHU Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk saat ini sudah ganti ya Bapak ya. Karena ada nomenklatur baru, perubahan struktur. Sekarang podcast atau Zoom meeting kita ini digagas oleh teman-teman di Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, betul Bapak. Walaupun tempatnya masih di Kanwil Kementerian Agama. Iya, ya. Betul. Belum boyongan gitu ya belum Bapak boyongan, ya. Gitu. Ya, kurang lebih 1 tahun terakhir saya tidak tampil, dan kali ini siang ini saya bertemu kembali, berjumpa dengan Bapak Ibu jamaah maupun yang bukan jamaah
tahun ini, tapi jamaah yang akan datang. Semoga kita semua panjenengan dari awal mengikuti menambah wawasan, pengetahuan, gambaran tentang situasi di Mekah maupun di Madinah dalam rangka menunaikan ibadah haji sampai nanti tiba saatnya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Sehat. Amin, ya Allah. Sehat dan enggak usah mikir ruwet-ruwet gitu loh. Biar sehat. Injih, betul Bapak ya. Sehingga kalau sehat itu udah semuanya nyaman gitu. Ya. Saya harus ngomong apa nih Mas Ihsan untuk siang ini nih? Ya, mungkin bercerita Bapak. Oh, Mungkin bercerita. bercerita nanti untuk para pemirsa bisa menyimpulkan. Jadi untuk sangu, jadi untuk nanti biar dipraktekkan di sana Bapak. Monggo. Oh iya. Cerita terkait ini episode keberapa? 17 ya? Iya. Ya, dari episode 17. yang sebelumnya pada siang ini kita sampai pada satu tahapan layanan dan ibadah jamaah haji menjelang Armusna. Iya. Ya. Kalau tempo dulu istilah Armusna ini dikenal dengan Armina. Iya. Arafah, Musdalifah, Mina. Kalau Armina mungkin karena Musdalifahnya apa gitu. Akhirnya sekarang lebih populer dengan sebutan Armusna. Arafah, Musdalifah, Mina. Sejatinya sama dengan Armina ya. Tidak ada perbedaan, cuma beda penyebutan singkatannya saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan kita berada di posisi di Mekah pra Armusna ini? Nah, ini kan penting. Sejak kapan sih kan gitu? Yang dikatakan ada di Mekah menjelang Armusna. Jadi belum ke Arafah. Baik Bapak Ibu, kita coba menengok lagi materi yang sudah-sudah. Artinya sebelum kita memasuki Mekah ya. Nah, jadi biar runtut sejak kapan, biar jelas ini. Sejak kapan kita dikatakan ada di Mekah menjelang Armusna. Nah, jemaah haji kita Bapak Ibu, jemaah haji Indonesia itu terbagi 2 gelombang ya, secara manajemen transportasi. Ada gelombang 1 dan ada gelombang 2. Ya, saya mengingatkan kembali. Jadi panjenengan tidak usah berpikir aku masuk gelombang berapa ya. Nah, sudah. Tiba saatnya besok intinya sama itu. Tiba sama-sama menuju Mekah gitu. Cuma manajemen transportasinya aja yang berbeda ya. Kalau gelombang 1 itu dari tanah air ke Madinah. Ya. Baru dari Madinah menuju Mekah. Sedangkan gelombang kedua dari tanah air langsung ke Jeddah. Ya. Jadi bandaranya juga beda. Dari Jeddah menuju ke Mekah. Nah, baik gelombang 1 maupun gelombang 2 ya, kita singkat saja karena materi kita adalah posisi tiba di Mekah menjelang atau sebelum kita Armusna. Nah, gelombang 1 maupun gelombang 2 kita berasumsi sudah sama-sama tiba di Mekah nih. Ya. Jadi kalau tadi gelombang 1 itu dari Madinah menuju Mekah, kalau gelombang 2 itu dari Jeddah menuju Mekah. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, ini posisi sama-sama di bis. Ya, posisi sama-sama di bis. Baik dari Madinah maupun dari Jeddah. Ya. Nah, ketika tiba di tempat tujuan, ya, tujuan kita kemana? Pasti kita akan diantar ke hotel, tempat kita menginap selama di Mekah itu. Jadi manajemen akomodasinya sudah ada itu. Oh, untuk kloter sekian, gelombang pertama, gelombang kedua, hotelnya apa? Itu biasanya sudah kita bisa mengetahui sebelum kita berangkat. Sudah bisa kita lacak gitu.
Nah, kita berasumsi kita sudah tiba di hotel di Mekah. Oke. Nah, titip pesan ya, perlu kita bersabarlah. Ketika kita sudah tiba di Mekah, kita jangan buru-buru berebut turun dari bis. Kita cukup tenang saja di bis, baik yang gelombang pertama maupun gelombang kedua tadi. Oke. Kita tunggu aba-aba atau informasi dari teman-teman petugas. Ya. Jadi ada petugas kloter yang menyertai jamaah, menyertai panjenengan dari berangkat dari tanah air, ya, selama perjalanan sampai ke Mekah itu ada teman-teman yang menyertai langsung. Juga teman-teman petugas yang menyambut jamaah di Mekah ini. Ya. Sudah siap di sana gitu. Sudah ya, siap. Bapak? Nah, tunggu kode dari teman-teman petugas ini kapan saatnya kita turun. Kenapa begitu Bapak Ibu? Biar tidak crowded, ya, biar tidak crowded, ya. Biar tertib. Kadang kedatangan kita itu ada yang mendahului, gitu. Mendahului dalam pengertian bukan merebut tempat kita, tapi kebetulan satu hotel cuma lebih dulu dari kita, selangnya tidak lama. Mereka belum selesai loading, belum selesai ya proses gitu. Lalu tiba-tiba kita nyampe gitu. Ya. Kalau kita turun semua, maka dipastikan pasti crowded di sirkulasi di lobi itu. Bayangkan satu kloter ini kan 360-an ya, 360-an ya. Kalau turun sekaligus kan cukup crowded, sesak nanti. Nah, sekali lagi cukup tenang dulu di bis, menunggu aba-aba dari teman-teman kloter, ya, petugas kloter maupun petugas di Mekah yang menyiapkan di hotel itu. Nah, Bapak Ibu, ini kan kita berasumsi, bukan berasumsi, dua-duanya ini sama-sama pakai ihram, ya. Jadi kita sedang pakai ihram. Maka kita jaga betul, ya, jaga betul larangan-larangan ihram ini. Ya. Ya, kita tidak bicara panjang karena pembicaraan kita siang ini cuma di Mekah sampai menjelang Armusna. Yang jelas kita besok baik yang gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun dari Jeddah ke Mekah ini sama-sama dalam posisi memakai pakaian ihram, kain ihram. Jadi kenapa saya titip pesan betul, karena kan ada larangan-larangan ihram ya, maka kita sabar sajalah, sabar, jangan buru-buru turun dari bis itu tadi. Nah, tiba saatnya nanti petugas mengarahkan, ya, dipersilahkan untuk turun, okay? Untuk turun, silakan turun, nggak usah rebutan, cukup relax saja. Gitu. Relax dalam pengertian ya kalau orang-orang Jawa itu sak tekane gitu. Sak tekane. Jadi enggak buru-buru gitu. Turun. Nah. Jadi inilah kita memulai tiba di Mekah. Ya saat itulah gitu ya. Saat itulah kita sudah dikatakan sudah tiba di Mekah gitu. Kita turun, kita perlu loading proses masuk kamar. Okay? Kita perlu masuk ke kamar hotel-hotel kita ini. Nah, itu pun juga kita jamaah menunggu koordinasi atau arahan dari petugas, teman-teman petugas. Biasanya sudah ada, oh si A ini di kamar sekian, lantai sekian gitu. Nah, biasanya yang menambah keruwetan dalam proses ini adalah persoalan tas, okay? koper. Bapak Ibu, yang perlu mungkin diperhatikan betul, cukup koper yang kecil, ya, yang kecil. Ya, bukan berarti yang koper besar tidak diperhatikan, tapi itu sudah ada yang ngurus. Sudah ada petugasnya gitu Sudah biasanya sudah ada teman-teman kita yang ngurus itu.
Ya boleh juga sih kita ngamati itu boleh, silahkan. Tapi jangan kita fokus hanya ngurusi koper besar sehingga energi kita habis Capek nanti, gitu ya. capek. Iya. Bongkar-bongkar. Karena bayangkan guys, di lobi jamaah satu kloter eh, tiba bareng gitu. Tapi kalau tas yang ditenteng silahkan, silahkan. Ya. Apalagi nanti hotelnya kita sama-sama belum tahu hotelnya, hotelnya nanti apa tingkatnya sampai las-lasan apa sampai banyak gitu. Ini kan butuh juga loading di apa namanya lift gitu. Maka kalau kita sudah ribut dengan tas besar, ya itu biasanya ya tambah ruwet itu. Ya. Nah itu yang pertama yang sering ada persoalan. Yang kedua yang ada persoalan Bapak Ibu, kadang satu kloter ini tidak satu hotel. Sementara barang-barang koper itu di dropnya ya di satu hotel. Jadi katakanlah misalnya, satu kloter ini terbagi menjadi 2 hotel misalnya. Yang jaraknya sebenarnya tidak jauh biasanya, tidak jauh, ya, ya tidak sampai kilonan lah. Nah, koper-koper biasanya di dropnya ke satu hotel itu. Nah, sekali lagi panjenengan tidak usah panik, ya, tidak usah panik. Ketika misalnya kok dilalahnya kok satu kloter terpisah menjadi 2 hotel, menjadi 2 hotel, cukup tenang mawon. Semuanya akan terlayani. Dan koper besar tidak usah dipikir dulu lah. Ada yang mengurus ini. Kadang, wah ini aku hotelnya sana, ini koperku mana? Ini kadang justru kita capek gitu, capek, Itu keruwetan yang kedua kadang. Situasi-situasi yang kadang membuat kita tidak cepat selesai proses loading, proses masuk kamar. Nah Bapak Ibu, ini kan masih di hotel ya, masih di hotel. Tentu kita punya waktu, ya, punya waktu untuk sekedar beristirahat, tapi tetap kita menjaga ihram kita. Dua-duanya pakai ihram ini. Yang harus diperhatikan. Jadi gitu ya, Pak, ya? nggak usah ribut, nggak usah panik. Kapan kita mau ke haram untuk melaksanakan tawaf wajib? Ya kan kita mau tawaf kan, mau umroh kan, umroh wajib kan. Ini kita belum kan kita baru sampai di Mekah, baru sampai di hotel gitu. Ya kita tentu berharapnya proses loading di hotel itu cepat lah, lancar. Gitu ya, Pak? Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya halangan, ya kadang, terpisah menjadi 2 hotel gitu. Tapi tidak semua ya. Kalaupun misalnya seperti itu, tenang mawon, tenang, biar tidak menambah keruwetan gitu. Nah, tunggu lagi kode atau